Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran PAI. Dalam kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi, seperti biasa, mari angkat tangannya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam menerima ilmu pelajaran yang diberikan pada anak-anak Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak Pak Guru, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Baik anak-anak Pak Guru, pada siang hari ini masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Alhamdulillah, tentunya masih semangat. Tapi Pak Guru ingin ngecek semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Nah, alhamdulillah anak-anak Pak Guru masih pada semangat mengikuti pelajaran hari ini. Ya, kita akan belajar tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah seorang nabi, ya, Syuaib bin Masjur bin Madyan. Nabi Syuaib adalah putra Masjur, putra Madyan. Nabi Syuaib masih termasuk keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk kota Madyan. Karena apa? Karena penduduk kota Madyan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menyembah pohon besar yang dinamakan, nama pohonnya adalah Al-Aikah. Apa? Coba diulang anak Pak Guru. Nama pohonnya adalah Al-Aikah. Nah, pohon besar yang disembah oleh penduduk kota Madyan. Selain daripada penduduk kota Madyan itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga sering melakukan kejahatan-kejahatan seperti mencuri, merampok, berbuat jahat lainnya. Ya. Jadi Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Madyan. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak penduduk kota Madyan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, meninggalkan kejahatan-kejahatan. Namun apa yang terjadi? Hanya sedikit saja penduduk kota Madyan yang beriman dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan tokoh-tokoh kota Madyan membenci dan mengancam, bahkan mengusir Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, jadi Nabi Syuaib itu dibenci oleh para tokoh kota Madyan. Bahkan diancam, tidak hanya dibenci tapi juga diancam. Namun Nabi Syuaib tetap teguh pendirian. Nabi Syuaib tetap menyampaikan kebenaran. Kebenaran yaitu ajaran yang diberikan kepada Nabi Syuaib alaihissalam, ajaran yang diajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib tetap berani menyampaikan kebenaran walaupun nyawanya, dirinya terancam. Nabi Syuaib tetap berdakwah tanpa rasa takut, tidak gentar dengan ancaman penduduk kota Madyan. Walau tetap dakwah
terus-menerus Nabi Syuaib, tapi penduduk kota Madian hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka tetap dalam kekafiran dan dalam kemusyrikan. Sehingga dengan penentangan yang dilakukan oleh penduduk kaum Madian, Nabi Syuaib alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Madian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam beserta para pengikutnya untuk meninggalkan kota Madian. Setelah Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan kota Madian, maka terjadilah gempa yang sangat dahsyat di kota Madian, sehingga seluruh kota Madian luluh koranda dan luluh lanta karena terjadi gempa yang sangat dahsyat. Penduduk kota Madian meninggal dalam kekafiran dan kemusyrikan. Itulah balasan bagi orang-orang yang menentang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam adalah sikap pemberani, berani menyampaikan kebenaran tanpa ada rasa takut, tanpa gentar, karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang benar. Nabi Syuaib alaihissalam tidak takut menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwahnya, walaupun diancam, dibenci, dan akan diusir oleh penduduk kota Madian. Karena Nabi Syuaib menyampaikan kebenaran. Kenapa Nabi Syuaib berani dan tidak takut walaupun diancam dan akan diusir? Kenapa Nabi Syuaib alaihissalam tidak takut dalam menyampaikan kebenaran? Karena Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu harus disampaikan walaupun banyak tantangan. Dan Nabi Syuaib yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang benar dan akan membinasakan orang-orang yang jahat. Nah, bagaimana pelaksanaan berani yang dilakukan kita sehari-hari? Seperti kita pun tidak boleh membiarkan terjadi kejahatan, terjadi ketidakbaikan di dalam lingkungan kita. Seperti misalnya di sekolah, ada teman kita ketika ujian nyontek, ya harus ditegur, ya, dan tidak takut untuk melaporkannya kepada bapak ibu guru. Kenapa? Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Atau kita diberi tugas untuk melaksanakan piket di sekolah, atau teman kita ada yang tidak melaksanakan piket, kita tidak perlu takut untuk menyampaikan kepada bapak ibu gurunya tanpa mengurangi atau menambah, ya. Sampaikan kepada bapak ibu gurunya tanpa mengurangi atau menambah kata-katanya. Demikian kisah singkat Nabi Syuaib alaihissalam dan hikmah yang dapat diambil pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita menjadi orang yang berani menyampaikan kebenaran dan kita menjadi orang-orang yang jujur. Terima kasih telah menyimak pelajaran yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.